Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat-hebat hari ini? Semoga tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang sukses. Untuk itu mari kita tetap semangat dalam kebaikan karena Allah. Karena setiap kebaikan kita adalah tangga kita menjadi orang-orang sukses. Sekali lagi saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Dijawab, Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Buat saya lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa orang tua kami yang telah memelihara dan membesarkan kami. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, mudahkan seluruh urusan kami. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mencari ilmu, berilah kami kekuatan, keikhlasan, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kami nanti di hari yang akan datang. Selesai. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan bab 4, Pak Zainal ingin membahas jawaban kalian pada bab sebelumnya. Kalian telah mengeksplorasi tentang zakat. Jawaban kalian sudah cukup baik, namun ada beberapa yang perlu untuk disempurnakan. Nah, untuk yang nomor 1, apa yang kalian peroleh dari tayangan video zakat minggu lalu? Minggu kemarin kita menyaksikan drama pendek tentang zakat. Jawaban kalian sudah semuanya bagus-bagus ya. Di antaranya video itu menceritakan tentang zakat atau sedekah bisa meringankan penderitaan orang lain. Jadi kita memberi itu sama dengan membantu orang lain yang kesusahan menjadi senang. Yang kedua, zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, nanti kita akan membahas tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, zakat merupakan tanda kesempurnaan iman yang diwujudkan dalam bentuk kecintaan kita kepada sesama manusia atau empati kita kepada sesama. Jadi itulah wujud keimanan seseorang. Dengan dia kuat imannya, maka dia akan melaksanakan perintah Allah yang bernama zakat. Dia akan mempunyai rasa empati kepada sesama manusia. Berikutnya, dengan mengeluarkan zakat, harta kita tidak berkurang, tetapi bertambah berkah. Hidup kita akan dimudahkan. Ini ya, manfaat zakat itu ternyata luar biasa. Kita mengeluarkan zakat, harta kita tidak berkurang. Menurut matematika, mengeluarkan 100 dikeluarkan 10 menjadi 90. Tapi menurut matematikanya Allah, itu tidak. 100 dikurangi 10 jadi berapa? 100 dikurangi 10 menjadi 90 plus 100, karena yang dikurangi itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat atau lebih. Jadi harta kita semakin banyak, semakin bertambah berkah, dan hidup kita dimudahkan. Yang nomor 2, apa pengertian zakat? Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakah, atau yang artinya bersih atau suci, subur, dan berkembang. Menurut istilah,
Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nomor 3, apa pengertian zakat fitrah dan apa hukumnya? Zakat fitrah yaitu mengeluarkan harta berupa makanan pokok menurut ketentuan Islam yang bertujuan untuk mensucikan diri. Kita semua sudah pernah melakukan zakat fitrah ya. Apa hukumnya? Yaitu fardu ain. Yang keempat, sebutkan ketentuan zakat fitrah. Kapan waktunya dan apa jenis barang yang dikeluarkan dan berapa besarnya? Nah, waktunya yaitu di bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Awal Ramadan boleh apa tidak? Zakat fitrah boleh. Tapi yang paling utama adalah yang mendekati sholat Idul Fitri. Apa jenis barang yang dikeluarkan? Yaitu berupa makanan pokok yang besarnya 1 sok atau 4 mud atau kira-kira antara 2,5 kg sampai 3 kg. Untuk lebih amannya jangan mengambil pas minimal ya 2,5 kg. Yang lebih baik adalah lebih 3 kg, bagus, lebih juga malah lebih baik. Nomor 5, apa pengertian zakat mal? Mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan Islam dengan tujuan mensucikan harta. Ini adalah bagi kita yang punya penghasilan, punya harta yang lebih, itu dikenakan zakat. Yang keenam, apa itu haul? Yaitu waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat, putaran waktu. Ada yang 1 tahun sekali baru mengeluarkan zakat, ada yang setiap panen, nah itu namanya apa? Haul. Nomor 7, apa pengertian nisab? Yaitu batas minimal jumlah harta yang dimiliki sehingga diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalau di sekolah nilai KKM ya, batas minimal kita bisa naik kelas itu adalah KKM. Kalau zakat, batas minimal kita zakat itu jika memenuhi jumlah harta tertentu. Kalau kurang, tidak wajib zakat, tapi kalau sudah melebihi batas nisab atau KKM istilahnya, kita wajib zakat. 8. Sebutkan ketentuan zakat mal. Nah, ini. Kemarin kita sudah mengisi bagan ya ini. Ya. 1. Emas, perak. Nisabnya atau batas minimal emas yang dimiliki adalah 93,6 gram. Kapan dia zakat? Jika emas itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Itu namanya haul di sini maksudnya ya. Ini haul. Kapan dia zakat? Yaitu jika dia memiliki emas selama 1 tahun. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Misalnya Januari 2019 ia mempunyai emas 100 gram. Maka di bulan Desember 2019 selama 1 tahun ya, atau bulan Januari 2020 dia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. Bukan dari sini ya, emas yang dimiliki. Kalau dia punya 200 gram, maka zakatnya adalah 2,5% kali 200 gram. Nah ini apa? Ini patokan minimal tadi KKM atau nisab. Kalau dia punya hanya 70 gram misalnya, walaupun disimpan, dia tidak wajib zakat. Disimpan selama 1 tahun, dia tidak wajib zakat. Demikian juga. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang nomor 2, perdagangan, jenis harta perdagangan. Dagang apa yang dimaksud? Yaitu dagang apa saja ya yang halal. Berapa nisabnya atau punya penghasilan berapa dia wajib zakat?
punya modal berapa dia wajib zakat jika punya modal sekian atau lebih, yaitu senilai harga emas 93,6 gram atau punya penghasilan senilai harga emas 93,6 gram atau lebih selama 1 tahun. Berapa zakatnya? 2,5% dari penghasilannya atau modalnya. Misalnya ya, seorang pedagang, pedagang warung lah, pedagang nasi atau warung. Itu modalnya kecil, tidak sampai 93,6 gram. Maka modalnya tidak perlu dizakati. Apa yang dizakati? Yaitu penghasilannya. Misalnya 1 bulan 5 juta. 5 juta itu dalam 1 tahun itu sudah mencapai 93,6 gram. 5 kali 12 berapa? 60 juta. Harga emas sekian itu kalau 500.000 tidak sampai 60 juta. Kalau sekarang enggak tahu ya, 750 ya. 750.000 rupiah kali 93 ini bisa mencapai 60 juta apa tidak? Kalau bisa mencapai 60 juta, maka penghasilan 1 bulan 5 juta atau 1 tahun 60 juta itu kalau di atas 93,6 gram berarti wajib zakat, kalau di bawah 93,6 gram tidak wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5% dari penghasilannya. Misalnya 1 bulan penghasilannya 10 juta, 1 tahun 120 juta. Berapa zakatnya? 120 juta kali 2,5%. Kemudian yang ketiga, pertanian. Apa pertanian dimaksud? Yaitu makanan pokok, anggur, dan kurma. Adapun pertanian yang lain selain yang disebutkan di sini, itu zakatnya mengikuti perdagangan. Misalnya, menanam mangga. Nah, itu ikut kelompok nomor 3 atau nomor 2. Pertanian mangga itu ikut nomor 2 atau kelompok perdagangan. Jadi, zakatnya mengikuti aturan perdagangan. Tapi kalau padi, nah itu ikut nomor 3. Panen berapa dia zakat? Jika panennya minimal 750 kg. Nisab itu minimal ya. Kalau kurang dia tidak wajib zakat. Tapi kalau sama dengan 750 atau lebih, maka dia wajib zakat. Kapan dia zakat? Setiap panen. Berapa? 5% jika airnya biaya, misalnya sewa diesel dan sebagainya. Zakatnya 10% dari hasil panen jika airnya gratis tanpa biaya. Untuk lebih paham, nanti kita akan membuat soal-soal kita bahas ya. Yang keempat, sekarang peternakan. Ternak apa saja? Kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan onta. Adapun ternak selain ketiga jenis ini termasuk kelompok nomor 2, perdagangan. Misalnya, ternak kelinci. Maksud nomor berapa ini? 4 apa 2? Nomor 2. Ikut perdagangan ya. Setahun dia penghasilannya harus sama dengan ini atau lebih. Baru kena zakat. Tapi kalau kambing itu bukan mengikuti kelompok 2, tapi ikut kelompok 4. Punya ternak kambing berapa dia wajib zakat? Jika sudah mempunyai 40 ekor minimal. Dalam 1 tahun, dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Sapi minimal 30. 1 tahun, dia harus zakat 1 ekor umur 1 tahun. 1 ekor sapi ya. Sapinya ya, bukan ekornya. Jadi 1 ekor itu maksudnya ya 1 sapi dan ekornya. Unta. Punya onta berapa dia wajib zakat? Jika sudah punya onta 5 dalam waktu 1 tahun. Ngerti ya? Dalam waktu 1 tahun. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Nah ini hati-hati. Bukan 1 ekor onta. 1 ekor kambing. Kalau lebih, nah ini hitung-hitungannya ada. Anak-anakku bisa lihat di sumber
buku paket atau mungkin browsing ya. Kalau punya onta 100 berapa zakatnya? Berapa ekor onta itu ada. Tapi untuk sekarang kita mengenal yang minimal dulu aja. Onta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Sapi 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Yang kelima yaitu rikas atau harta temuan. Harta temuan yang dimaksud adalah harta peninggalan zaman dahulu. Misalnya kita jalan-jalan ke belakang rumah, tiba-tiba kita macul atau mencangkul ya, mencangkul, nggak tahu mau menggali apa, tahu-tahu ada benda purbakala, dikeluarkan ternyata berupa guci misalnya, guci marmer yang indah peninggalan Cina. Ada tulisannya itu misalnya Cui Lan Sheng misalnya ya, tulisan Cina itu. Ternyata ditawarkan dijual, harganya mahal, harganya 100 juta. Nah, misalnya ini. Apa dia wajib zakat? Maka lihat ini, besar mana 100 juta itu dengan 93,6 gram? Ini kan nisabnya. Jika kembali ya. Jika uang 100 juta itu lebih besar dari emas 93,6 gram, maka dia wajib zakat. Kapan zakatnya? Ya ketika waktu menemukan barang itu. Zakatnya berapa besar nih? 20% dari 100 juta tadi atau harga barang yang ditemukan. Yang terakhir profesi. Profesi yang dimaksud adalah misalnya seorang dokter, seorang guru, apalagi seorang pegawai, seorang insinyur, presiden, bupati, menteri itu profesi ya. Seorang tukang cukur juga profesi. Ya, jangan meremehkan tukang cukur. Tukang cukur itu kalau laku bisa dapat uang banyak. Satu kepala berapa? Bisa 10.000. Coba bayangkan kalau satu hari 1.000 kepala. Nah, atau 100 kepala lah. 100 kali 10.000. Nah, itu penghasilannya banyak. Dan itu kalau dihitung 1 tahun, jika melebihi harga emas 93,6 gram, maka dia wajib zakat 2,5% dari apa tadi? Dari penghasilannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, baiklah anak-anakku yang hebat-hebat, kita mencoba praktek menghitung zakat. Zainal berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik, karena ini sangat berguna ketika kita nanti sudah mempunyai penghasilan yang lebih. Saya doakan ya, kita semua jadi orang kaya semua yang mau berzakat, sehingga hartanya berkah dan masuk surga. Hati-hati ya yang tidak mau zakat, karena Allah mengancam kita. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang tidak mau berzakat, hartanya yang pelit itu, yang dipelitkan itu, nanti akan dikalungkan di lehernya dan menjadi bara di neraka, bara api di neraka. Sebaliknya orang yang mau zakat, hartanya berkah, hidupnya tenang, bahagia, dan masuk surga. Ini contoh ya. Pak Ahmad mempunyai warung nasi. Penghasilannya per bulan rata-rata 5 juta. Nah, pertanyaannya, kapan Pak Ahmad mengeluarkan zakat? Ya, coba. Sebelum kita menentukan kapan, kita harus bisa melihat ini termasuk zakat apa? Zakat emas perak, perdagangan, pertanian, atau yang lain? Ya, warung nasi itu berarti perdagangan. Berarti nisabnya berapa tadi? Nisabnya sama dengan harga emas. Lupa ya, nisabnya sama dengan harga emas. Mana tadi? Nah, ini. Nisabnya sama. Kita lanjutkan. Kapan Pak Ahmad mengeluarkan zakatnya? Karena kita sudah menentukan bahwa itu zakat perdagangan, maka zakatnya adalah jika sudah 1 tahun. Misalnya tiap awal Ramadan, maka Ramadan depan harus sudah dihitung penghasilannya dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan sekarang itu berapa, dihitung 5 juta kali 12.
Kalau 6 juta ya 6 juta kali 12. Rata-ratanya dihitung. Atau mungkin tiap bulan tidak sama. Bulan pertama 5 juta, bulan kedua 10 juta. Ya dicatat. Sampai 1 tahun itu baru dikalikan 2,5%. Kemudian penghasilan ini termasuk jenis harta apa tadi? Yaitu jenis harta perdagangan. Perdagangan. 2,5% kali jumlah penghasilannya. Zakatnya 2,5% ya. Kapan? Tiap tahun tadi. Jika harga emas saat itu 500.000, sudah wajib zakat apa belum? Ya kita tinggal menghitungnya aja 500.000 kali berapa tadi? 93,6 gram. Nah, itu dikalikan. Kalau sekitar katakan 50 juta, berarti kalau penghasilannya 5 juta, itu sudah wajib zakat. Karena ini hitungannya 1 tahun. 5 juta kali 12, 60. Sedangkan 500.000 kali 93,6 gram, itu tidak sampai 50 juta. Jadi dia sudah wajib zakat. Apa alasannya? Sudah melebihi nisab, yaitu melebihi harga emas 93,6 gram. Melebihi harga emas 93,6 gram. Ulang lagi ya. Saya munculkan lagi. Salah tadi. Ya, ini. Kita lanjutkan. Nanti dihitung sendiri ya. Dihitung, jawabannya dikumpulkan. Nomor 1 ini. Sekarang yang nomor 2. Mengulang. Coba dilihat. Nah, ini yang nomor 2. Bu Indah memiliki cincin emas 5 gram, kalung 5 gram, dan emas batangan 100 gram. A. Sudah wajib zakat apa belum? Nah, ini kita kelompokkan termasuk zakat apa tadi? Zakat emas perak, perdagangan, pertanian, peternakan, profesi, atau yang lain. Nah, ikut zakat emas dan perak, karena yang dibahas apa ini? Emas. Sudah wajib zakat atau belum? Kita lihat. Emas yang wajib dizakati adalah emas yang disimpan. Jika dipakai seperti cincin atau kalung, ini tidak usah dizakati. Yang dizakati adalah yang disimpan. Ini emas batangan 100 gram, itu wajib dizakati. Jika emas 100 gram itu tersimpan 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Sudah wajib zakat atau belum? Sudah. Kenapa? Karena 100 gram ini melebihi berapa tadi nisabnya atau KKM-nya, ukuran minimal, yaitu 93,6 gram. 100 gram ini kan melebihi. Nah, berarti dia sudah wajib zakat. Apa alasannya tadi? Sudah melebihi nisab, yaitu 93,6 gram. Berapa besar zakatnya? Ya, berapa kali berapa? Ya, betul. 100 gram kali 2,5%. Paham ya? Jadi harus bisa membedakan antara nisab dan besar zakat. Kalau nisab itu adalah harta yang minimal yang dimiliki. Minimal yang dimiliki adalah 93,6 gram. Jika melebihi atau sama, itu berarti sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Nanti dihitung. Nomor 3. Seorang petani mangga panen dalam setahun 10 kg. 1 kilo harganya 10.000. Harga emas jika saat itu 500.000. Kapan petani tersebut mengeluarkan zakatnya? Nah, ini kita harus bisa menentukan. Ini termasuk zakat emas perak, perdagangan, pertanian, peternakan, atau apa? Ayo coba, termasuk apa ini? Ya, termasuk perdagangan, karena pertanian yang dimaksud dalam kelompok kolom-kolom yang kita pelajari tadi adalah pertanian makanan pokok, anggur, kurma. Selain makanan pokok, anggur, kurma adalah termasuk perdagangan. Jadi pertanian mangga, pertanian
apa itu jambu dan sebagainya itu termasuk perdagangan. Maka menghitungnya mengikuti perdagangan. Hitungannya setiap panen apa setiap tahun zakatnya? Haulnya setiap tahun, bukan setiap panen ya. Setiap tahun. Berapa zakatnya? 2,5%. Kali berapa? Kali penghasilan yang diperoleh jika penghasilan itu melebihi nisab, yaitu harga emas 93,6 gram. 93,6 gram itu berapa juta? Ya tidak sampai 50, dikalikan ya, pasnya berapa nanti? Sekitar 40 juta lebih atau 50 kurang lah, 50 juta kurang. Nah, penghasilannya 10.000. Kok 10.000? Mana tadi? 10 kilogram. Ini kalian jadikan uang dulu. Berapa ini dalam setahun 10 kilogram ini? Kalau melebihi nisab 93,6 gram, dia wajib zakat. Penghasilan ini termasuk jenis harta apa? Perdagangan, pertanian, apa peternakan? Jawabannya apa tadi? Perdagangan. Terus, jika harga emas 500 sudah wajib zakat atau belum? Nah, dihitung ya. Wajib zakat atau belum dihitung. Jika sudah wajib zakat, berapa besar zakatnya? Ya, silakan dihitung. Saya tunggu jawabannya, dikumpulkan, kita cocokkan. Jika masih ada waktu, hari ini kita cocokkan. Jika tidak ada waktu, kita cocokkan minggu depan. Terima kasih. Selamat mengerjakan.